Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria, dan tetap berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, yaitu BB yang pertama. Apa itu? Mengenai organ gerak manusia dan hewan. Nah, sebelum kita membahas ini, mari kita lihat video berikut ini. Silakan disimak. Ciri-ciri makhluk hidup di kelas 4 atau kelas 3 kalian sudah diajarkan oleh guru-guru kalian. Yang pertama yaitu bernafas, yang kedua berkembang biak, yang ketiga bergerak, yang keempat beradaptasi, yang kelima butuh makan dan minum, yang keenam yaitu tumbuh atau berkembang, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bergerak atau belajar tentang organ-organ gerak pada manusia dan hewan. Kalian mungkin sudah mengetahui organ-organ apa yang ada pada gerak manusia dan hewan. Tadi kalian sudah menyimak beberapa video. Apa kira-kira kesimpulannya? Apa yang dipakai? Ternyata gerak pada manusia dan hewan itu alat geraknya ada dua. Yang pertama alat gerak aktif, yang kedua alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Otot yang melekat pada tulang kita. Kalau kita lihat pada video yang tadi, ada kaki, terkadang ada juga yang namanya sayap dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang menggerakkan adalah otot-otot kita. Nah, tulang hanya sebagai gerak pasif. Tulang kalau tidak ada otot, maka dia akan diam. Nah, seperti itu. Nah, apa sih otot itu? Nah, apa sih tulang itu? Ikuti pembelajaran berikut ini. Coba kalian lihat organ gerak pada manusia dan hewan. Di sini ada teks. Teks ini memiliki dua paragraf. Paragraf yang pertama dari sini sampai sini, paragraf yang kedua dari sini sampai sini. Judul dari teks tersebut adalah organ gerak pada manusia dan hewan. Ini adalah judul dari sebuah teks. Apa itu teks? Teks adalah gabungan dari beberapa paragraf. Apa paragraf? Gabungan dari beberapa kalimat. Kalau kalimat itu apa? Gabungan dari beberapa kata. Sekarang kita coba baca teks tersebut tiap paragraf. Kita baca paragraf yang pertama. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara makhluk hidup bergerak bisa bermacam-macam, misalnya dengan berjalan, berlari,
terbang, berenang, atau merayap. Hewan bergerak untuk mencari makan ataupun melindungi diri dari pemangsa. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat gerak manusia dan hewan berupa tulang atau disebut alat gerak pasif, dan otot atau disebut gerak aktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi. Tulang akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sementara itu, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki sesuatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang yang bergerak. Dalam teks tersebut, itu kita bisa mencari ide pokok. Apakah ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, tiap paragraf itu sebenarnya ada ide pokok masing-masing. Nah, di tiap teks juga ada ide pokok masing-masing yang menimbulkan beberapa paragraf. Nah, ide pokok itu juga punya nama lain. Ada yang biasanya mengatakan pokok pikiran, ada pikiran pokok, ada juga gagasan utama, ada juga gagasan pokok, ada juga pikiran utama. Tapi terserah, yang penting kalian mengetahui cara untuk mencari ide pokok. Ada dua cara untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf. Yang pertama adalah membaca kalimat dengan paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Seperti tadi kita sudah membaca bersama-sama, yaitu cara yang pertama membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Tadi ini dibaca sampai selesai. Nah, cara membacanya ini bisa kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama namanya skimming, yang kedua yaitu cara scanning. Kalau skimming ini adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisarinya. Sedangkan kalau teknik scanning adalah teknik memahami informasi dari pembacaan secara cepat dan merata. Sekarang kita coba mencari ide pokok tiap-tiap paragraf. Pada paragraf yang pertama dimulai dari makhluk hidup sampai sini. Terkadang ide pokok itu berada pada awal kalimat di setiap paragraf. Awal kalimat biasanya. Ada kalanya di akhir kalimat. Maaf ya, di kalimat terakhir. Ada kalanya ide pokok ada di semua kalimat, sehingga kita harus bisa menyimpulkan kira-kira bahas apa. Kalau kita lihat di sini, ide pokok yang ada di sini itu berada di awal kalimat, yaitu makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sedangkan kalau paragraf yang kedua itu hampir sama, ide pokoknya ada di kalimat yang pertama. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Perlu diingat, dalam satu paragraf ini itu sebenarnya terdapat dua macam kalimat. Ada kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya dinamakan kalimat pokok atau ide pokok dalam suatu paragraf. Kalau kalian tahu kira-kira kalimat utamanya berada di mana, maka kalian akan mengetahui penjelasannya. Saya kasih contoh di sini. Pada paragraf yang kedua. Pada paragraf yang kedua di sini, kalimat utamanya ada di awal. Gerak pada manusia dan hewan
menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, apa saja alat geraknya? Yaitu tulang dan otot. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Tulang disebut alat gerak. Ini juga kalimat penjelas, menjelaskan dari ini. Kemudian di sini otot juga. Nah, ini pada saat otot ini juga kalimat penjelas. Nah, itu. Jadi diingat, pada setiap paragraf terdapat dua kalimat. Yang pertama yaitu kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Kalau kalimat utama biasanya hanya satu, kalimat penjelas namanya menjelaskan kalimat utama, berarti terdiri atas lebih dari satu macam, lebih dari satu kalimat. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, semoga kalian paham tentang pembelajaran yang pertama ini. Insya Allah kita akan bahas pada pembelajaran selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.